Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PNL semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja guys ke info terbarunya. Tapi sebelum kita lanjut ke info terbarunya, kita ingatkan buat para rekan-rekan pioner yang belum menyelesaikan atau belum mengajukan KYC, segera selesaikan dan ajukan dari sekarang. Mumpung ada tambahan waktu hingga tanggal 31 Desember dari Core Team. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian tidak bisa menikmati koin kalian gara-gara kalian terlambat menyelesaikan KYC. Oke? Jadi langsung aja kalian cek KYC Pi di Pi browser kalian. Siapa tahu pop-up-nya muncul di situ ya teman-teman ya. Karena untuk pop-up-nya memang ada yang muncul di beranda Pi Network dan ada juga yang muncul di KYC Pi di Pi browser. Jadi kalian harus rutin-rutin untuk melihat KYC Pi kalian di Pi browser. Oke teman-teman, di sini ada berita yang sangat menarik dan jangan kaget ya teman-teman. Kita telusuri dulu informasi yang ada di sini ya teman-teman. Pi Network terancam batal open mainnet tahun 2024. Ini penyebabnya. Oke, sebelum kita lanjut, disclaimer on ya teman-teman. Ini hanya perkiraan ya teman-teman ya. Bukan berarti Pi tidak jadi open mainnet ya. Pi tetap akan open mainnet. Tapi untuk waktu dan tanggal itu Core Team yang menentukan ya teman-teman ya. Kalau untuk tahun sudah jelas ya, Pi Network atau Nicholas Kokkalis sudah pernah menyatakan ya bahwa akan launching di tahun 2024, tapi dengan 3 syarat. Tapi jika 3 syarat ini tidak terpenuhi hingga akhir Desember nanti, bisa dipastikan pernyataan Pi Network terancam batal open mainnet ini bisa saja terjadi ya teman-teman ya. Oke, fase open mainnet untuk crypto Pi Network yang semula dijadwalkan pada tahun 2024 terancam batal terlaksana. Pasalnya, sejumlah syarat dan target yang ditetapkan oleh Core Team Pi Network masih belum sepenuhnya tercapai. Ingat ya teman-teman ya, awal tahun lalu Nicholas pernah menyatakan Pi akan open mainnet, tapi dengan 3 syarat. Jadi itu patokannya ya teman-teman ya. Jika 3 syarat tersebut terpenuhi, fix open mainnet akan launching. Tapi jika 3 syarat belum tercapai, bisa jadi mundur lagi ya teman-teman ya. Hingga pertengahan Desember 2024, realisasi beberapa indikator utama masih jauh dari target. Proses verifikasi identitas KYC yang ditargetkan mencapai 15 juta pengguna, baru mencapai angka 13 juta. Oke. Ini data yang disebutkan di sini ya teman-teman ya. Tetapi untuk data realnya hanya Core Team yang tahu ya teman-teman ya. Di sini keterangannya KYC yang ditargetkan 15 juta. Dan data yang ada di sini katanya baru mencapai 13 juta ya teman-teman ya. Dan sekarang sudah pertengahan Desember. Nah, kira-kira Core Team sanggup atau tidak menyelesaikan atau memverifikasi KYC Pioneer 2 juta dalam setengah bulan? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya teman-teman ya. Di sisi lain, migrasi token Pi ke mainnet yang ditargetkan mencapai 10 juta akun
baru terrealisasi sekitar 6 juta. Oke, ini data yang ada di sini ya teman-teman ya. Tapi untuk data realnya hanya core team yang tahu. Oke. Selain itu, progres pengembangan utilitas aplikasi berbasis Pi Network juga belum memadai. Dari target 100 aplikasi yang memenuhi standar core team, hanya 40 aplikasi yang berhasil lolos evaluasi hingga saat ini. Oke. Di sini katanya 40 aplikasi yang berhasil lolos ya teman-teman ya. Sedangkan yang dibutuhkan 100 aplikasi. Jika memang betul ini terjadi ya teman-teman ya, open mainnet kayaknya masih berat ya teman-teman ya. Kalau memang 40 aplikasinya ini yang berhasil lolos. Hal ini menjadi kendala besar dalam menciptakan ekosistem yang kuat untuk mendukung transisi ke open mainnet. Banyak pihak memperkirakan jadwal open mainnet akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Oke. Jika memang ini terjadi, apakah kalian akan kecewa? Saya yakin pasti banyak yang kecewa ya teman-teman ya. Namun terdapat kemungkinan core team mengambil keputusan berbeda dengan tetap meluncurkan open mainnet pada akhir tahun ini. Meskipun sejumlah syarat belum sepenuhnya terpenuhi. Oke ya. Di sini bisa jadi ada kemungkinan core team tetap mengambil keputusan ya teman-teman ya. Masalahnya untuk open mainnet ini sebetulnya tidak ribet ya teman-teman ya. Mau berapapun yang lolos KEC, mau berapapun yang bermigrasi, kalau core team memang niat untuk meluncurkan open mainnet, besok sore pun bisa open mainnet ya teman-teman ya. Tapi saya juga nggak tahu ya kenapa kok kayaknya terlalu berbelat-belit ya teman-teman ya. Pi Network yang dikenal sebagai proyek blockchain inovatif dengan proses penambangan berbasis aplikasi seluler telah menarik perhatian global. Namun pelaksanaan open mainnet menjadi ujian besar bagi keberhasilan proyek ini dalam menciptakan ekosistem yang nyata dan dapat diadopsi secara luas. Apakah core team Pi Network akan mempertahankan jadwal peluncuran open mainnet atau memilih menunda hingga seluruh target tercapai? Nah, ini yang masih menjadi misteri ya teman-teman ya. Apakah core team akan tetap sesuai dengan rencananya meluncurkan open mainnet di tahun 2024 atau akan menunda hingga seluruh target dari core team bisa tercapai? Keputusan strategis dalam waktu dekat akan menjadi penentu masa depan Pi Network dan komunitas globalnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi open mainnet akan ditentukan nanti mungkin di akhir tahun ya, di tanggal 31 Desember. Jika tanggal 31 Desember tidak ada pengumuman resmi dari core team tentang peluncuran open mainnet, alamat Pi Network open mainnet-nya akan diundur lagi. Oke. Ini aja dulu ya teman-teman, tetap semangat walaupun Pi masih belum jelas open mainnet-nya ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.